Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati Allah, puasa Ramadan diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan dilaksanakan oleh orang-orang tertentu, kelompok manusia tertentu, tidak ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia secara umum. Yang menarik dalam ayat 183 surah Al-Baqarah, surah yang kedua, dijelaskan bahwa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang-orang yang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, di dalamnya juga dijelaskan terkait dengan syiyam. Apa makna syiyam itu? Awalnya adalah tidak bergerak, tidak kemana-mana. Ini sebenarnya merupakan sebuah makna dasar yang perlu untuk kita kembangkan, kita perluas. Artinya orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang hatinya tidak kemana-mana. Hatinya terkontrol secara baik. Pikirannya juga fokus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir secara lisan. Zikir dalam konteks perbuatan. Pikiran, hati, dan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang berpuasa dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di dalam Al-Quran pada surah Maryam juga dijelaskan ada istilah lain untuk menunjukkan puasa, yaitu shaum. Dan ini sebenarnya terkait dengan puasa bicara. Tapi antara syiyam dan shaum dapat kita kaitkan. Orang yang melaksanakan syiyam secara lisan itu juga harus puasa bicara. Dalam pengertian orang yang berpuasa Ramadan tidak akan mengucapkan apapun kecuali kebaikan. Kecuali kalimat-kalimat yang mengandung doa. Kalimat-kalimat yang suportif. Kalimat-kalimat yang produktif. Karena kalimat yang positif, kalimat yang produktif adalah investasi kehidupan yang sangat luar biasa. Dan ini merupakan sebuah energi yang dapat menggerakkan untuk terciptanya sebuah kebudayaan dan peradaban yang sangat besar. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih menarik lagi, ending dari puasa Ramadan dari syiyam itu adalah la'allakum tattaqun. Lahirnya kelompok manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata takwa banyak sekali kita jumpai dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut sebagian pakar tafsir Al-Qur'an, takwa adalah sebuah predikat untuk orang-orang yang melaksanakan berbagai macam kebaikan di dalam Islam ini. Sebagian mengatakan bahwa takwa itu adalah sebuah predikat yang ditujukan kepada orang-orang yang melaksanakan beberapa kebajikan. Maka ayat 183 diakhiri dengan kalimat la'allakum tattaqun. Tapi secara sederhana, takwa itu artinya adalah hati-hati.
atau waspada dalam kehidupan ini. Maka orang-orang yang beriman menjalani sebuah proses ibadah, yaitu siam, puasa Ramadan. Ending dari puasa Ramadan, lahirlah kelompok orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tercerahkan secara batin, orang-orang yang tercerahkan secara pikiran, dan orang-orang yang perilakunya juga tercerahkan dan dapat mencerahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang hati-hati, orang-orang yang waspada dalam kehidupan ini. Bahkan dalam sebuah terminologi tentang takwa yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan begini, ala yajidal khalqa fi lisanika aiban. Takwa itu sebenarnya adalah ketika orang-orang di sekitarmu tidak melihat apapun dari lidahmu kecuali kebaikan. Walal malaikatul muqarrabuna fi af'alika aiban. Takwa itu juga ketika para malaikat tidak melihat aib dalam perbuatanmu. Walal malaikatul arsy fi sirrika aiban. Takwa itu juga didefinisikan oleh Ibrahim bin Adham sebagai ketika malaikat tidak melihat aib dalam kesendirianmu. Ini merupakan sebuah predikat atau definisi takwa yang kualitasnya sangat tinggi dan di atas rata-rata. Kita berharap agar bagaimana orang-orang yang beriman yang kemudian menjalani proses puasa Ramadan, pada akhirnya setelah menjalani proses puasa Ramadan, mereka akan lahir sebagai komunitas manusia yang bertakwa, yaitu manusia-manusia yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat dekat. Hubungannya kepada sesama umat manusia juga harmonis, saling membantu satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Dan hubungannya kepada lingkungan juga baik, tidak membuang sampah sembarangan, komit terhadap kebersihan, karena lingkungan juga merupakan salah satu sarana yang sangat penting, yang juga sangat terkait erat dengan ekosistem kehidupan di mana kita berada. Dan tentu orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa melakukan muhasabah, melakukan evaluasi terhadap perjalanan hidupnya. Dari mana dia berasal, di mana dia sekarang berada, apa yang sudah dia kerjakan, dan kemana dia akan pergi. Serta pada akhirnya menanamkan sebuah keyakinan bahwa apa yang dilakukannya dalam kehidupan ini pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.